Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita senantiasa mengagungkan Allah Jalla wa Ala dengan lisan dan amal kita. Itu amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan membuat kita senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dituntun, dijaga dan lindungi oleh Allah adalah dengan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat para jemaah, kekurangan kita sangat banyak sekali. Aib kita juga cukup banyak. Maka yang akan menutup kekurangan dan aib kita adalah Allah. Oleh sebab kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kelebihan yang kita capai bukan karena ikhtiar kita, tapi karena rahmat Allah. Sehingga ketika kita bersyukur, banyak sekali anugerah yang Allah berikan kepada kita tanpa kita duga, tanpa kita tanpa kita bayangkan. Fokus saja kita kepada syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keajaiban, hal-hal luar biasa akan terjadi pada hidup kita, terutama kalau seandainya dengan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah membahagiakan kita di akhirat. Itu sudah cukup. Meskipun ternyata manfaat syukur tidak hanya itu, banyak sekali manfaat di dunia yang Allah berikan dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari semalam. Dan kita pada majelis ini, pertemuan kita yang keempat ya, tentang ensiklopedi dari buku ini, kita akan membahas bab kedua, bab bersuci. Bab bersuci. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia untuk beribadah. Kita hidup di dunia hanya untuk beribadah. Kapan kita beribadah? Kita beribadah kepada Allah Jalla wa Ala ketika ibadah kita mengacu kepada Asmaul Husna. Mengacu kepada Asmaul Husna. Apa yang kita lakukan, jadi
Dari sini kita memperluas perspektif kita tentang ibadah, bahwa ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, tapi ibadah itu sesuatu yang bertolak dari Asmaul Husna. Hal ini Allah tegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 180. Al-A'raf ayat 180. Allah Jalla wa'ala di ayat yang mulia tersebut menyampaikan bahwa ibadah kita, upaya kita mencari bekal akhirat itu harus bertolak dari Asmaul Husna. Segala apa yang bertolak dari Asmaul Husna maka dikategorikan sebagai ibadah, maka bernilai pahala, akan menjadi bekal akhirat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhidun fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki nama-nama yang sempurna, yaitu Asmaul Husna. Apa itu husna? Husna itu adalah nama di puncak kesempurnaan. Nah, makanya husna, bukan hasanah. Kalau sifatnya hanya baik, misalnya gini, Allah memiliki nama yang baik, maka bukan husna, tapi al-hasanah. Jadi kata memiliki makna. Allah Jalla wa'ala mensifati namanya dengan al-husna, bukan al-hasanah. Kalau hanya mensifatinya sebagai nama yang baik, cukup dengan kata al-hasanah. Tapi di sini Allah katakan al-husna. Apa itu husna? Di puncak kebaikan. Fu'la, wazan fu'la namanya. Jadi di puncak kebaikan dan kesempurnaan. Jadi maksudnya apa? Tidak ada lagi nama yang lebih sempurna dan lebih baik daripada Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah Jalla wa'ala hanya memberitahu kepada kita namanya yang sempurna 99 saja? Kenapa gitu? Kenapa hanya 99 yang Allah Jalla wa'ala beritahu dari namanya yang sempurna? Padahal nama Allah itu lebih dari 99. Jadi penyebutan bilangan 99 oleh Nabi dari nama Allah itu bukan dalam konteks membatasi jumlah. Tuan rumah Sohibul Bait, kalau nggak muat di mana ini? Baik. Kalau nggak cukup juga, nanti ada ruangan khusus katanya. Ya, jadi Nabi menyebut ada 99 nama Allah. Kata Nabi alaihissalam, lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang memahaminya, menghayatinya dan mengamalkannya, pasti masuk surga. Jadi Nabi
menghubungkan Asmaul Husna dengan surga. Ya. Sementara di ayat-ayat, di hadis, selalu surga itu dikaitkan dengan hati dan amal. Coba dipahami. Di sini Nabi dalam hadis mengatakan, Allah memiliki 99 nama, siapa yang memahaminya, menghayatinya dan mengamalkannya pasti masuk surga. Padahal di ayat lain, di hadis lain, Allah Rasulullah menjelaskan, mengkorelasikan, menghubungkan antara surga itu selalu dengan hati dan amal. Hati yaitu iman, amal yaitu amal soleh. Nyambung gak nih? Kok Asmaul Husna kok tiba-tiba surga? Berarti apa? Berarti iman dan amal soleh seorang hamba titik tolaknya Asmaul Husna. Berarti titik tolaknya Asmaul Husna. Lalu apa maksud dari pembatasan jumlah nama Allah? Padahal Nabi alaihissalam mengatakan, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi ghaibi indak. Aku memohon dengan seluruh namamu ya Allah, yang engkau turunkan dalam kitabmu, yang engkau ajarkan kepada hambamu, dan, nah kata Nabi, aku memohon kepadamu melalui seluruh namamu, dengan namamu yang engkau rahasiakan. Jadi kata Nabi yang engkau rahasiakan berarti ada nama yang diberitahu, ada nama Allah yang Nah, kita buka sedikit. Kenapa dirahasiakan? Karena Allah itu sempurna. Makanya nama Allah banyak. Ketika Allah sempurna, maka sifatnya pun seluruhnya sempurna. Namun Allah Jalla wa'ala hanya memberitahu kepada hambanya 99 namanya. Kenapa? Kata ulama, karena ia akan mengantarkan manusia kepada ibadah yang sempurna, ya 99 itu. Jadi Allah beritahukan 99 namanya karena 99 namanya tersebutlah yang akan mengantarkan hambanya kepada ibadah yang sempurna. Makanya kata ulama, masing-masing nama Allah mengandung ibadah tersendiri. Nama Allah Ar-Rahman punya ibadah tersendiri. Nama Allah Ar-Rahim punya ibadah tersendiri. Nama Allah Al-Aziz punya ibadah tersendiri. Nama Allah Al-Ghafur punya ibadah tersendiri. Jadi tidak boleh tuh dikurangi atau ditambah. Salah satu nama Allah Al-Quddus, Maha Suci. Nama Allah Jalla wa'ala yang memiliki korelasi dengan bab ini, Al-Quddus, Maha Suci. Jadi Allah Jalla wa'ala ada Rabb yang Maha Suci. Ketika Allah Jalla wa'ala Maha Suci, berarti Allah suka kesucian. Allah memiliki sifat Al-Quddus, Maha Suci. Ya, berarti Allah menyukai kesucian batin maupun lahir. Kesucian batin namanya taubat. Makanya nama Allah At-Tawwab. Nama Allah At-Tawwab. Kesucian lahir namanya Jamil, indah. Makanya Allah namanya Al-Jamil. Ya. Jadi kesucian secara umum namanya kudus. Tapi kalau bersifat spesifik batin berarti tawab, Maha pemberi taubat. Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu, Maha pemaaf, Maha pemberi taubat. Berarti itu suci dari aspek batin. Kalau nama Allah Al-Jamil berarti itu
indah, bersih dari sisi lahir. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah menyukai kesucian lahir batin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 222. Di sana Allah menyampaikan bahwa Allah menyukai orang yang suka bersuci. Baik bersuci atau baik yang mensucikan batinnya dengan taubat maupun yang mensucikan lahirnya dengan bersuci. 222. Ketika ayat berbicara tentang haid, ayat tentang haid. Kan di situ jelas dua. Allah kata, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin." Allah menyukai orang yang suka Kenapa Allah menyebutkan taubat dan bersuci? Padahal sama-sama bersuci itu sebetulnya. Taubat mensucikan batin, bersuci yaitu bersuci lahiriah, mensucikan fisik, baik dari hadas maupun najis. Jadi orang yang suci itu yang suka bertaubat dan menjaga dirinya dari hadas maupun najis. Makanya cara bersuci dikembalikan ke Allah, bukan buatan manusia. Cara mensucikan atau cara bersuci Allah dan Rasul yang menetapkan. Kenapa? Karena Allah suka kita bersuci. Nah, bagaimana caranya? Itu wilayahnya Allah. Jadi kita nggak bisa ngarang, nggak bisa membuat-buat cara bersuci sendiri, nggak bisa. Karena ini kaitannya dengan kesukaan Allah. Makanya menetapkan cara bersuci harus melalui dalil. Misal, nggak pakai logika misalnya. Kenapa orang buang angin kok wudu? Nggak usah pakai logika. Walaupun kan nggak nyambung. Buang angin kok wudu? Kan nggak ada yang kotor. Kan hanya angin. Kita bilang karena Allah dan Rasul menetapkan cara mengangkat hadas kecil, yaitu buang angin dengan cara wudu. Gitu ya. Baik. Contoh misalnya ini juga salah satu dalil bahwa agama bukan dengan akal. Agama bukan dengan akal. Contoh, wanita haid, kenapa setelah bersih kenapa disuruh mengqadha puasa tapi tidak disuruh mengqadha sholat? Kalau sudah selesai haidnya, kalau dia sampai tidak puasa Ramadan berapa hari selama dia haid, dia wajib mengqadha. Tapi sholatnya diqadha nggak? Sekarang pertanyaan, lebih penting mana, sholat atau puasa? Padahal puasa di bawahnya zakat, zakat di bawahnya sholat. Kok bisa puasanya diqadha, sholatnya tidak? Nah, ini dalil bahwa agama itu berdasarkan tuntunan Nabi, bukan logika. Kalau logika harusnya mereka harus mengqadha sholat, bukan puasa. Nah, jadi yang namanya ibadah, agama, termasuk cara bersuci, acuannya dalil. Contoh lain misalnya, bagaimana seorang yang dalam keadaan junub mengalami hadas besar, sementara dia tidak bisa mandi karena sakit misalnya, atau karena cuacanya ekstrim, sangat dingin sekali. Ada air, tapi dia nggak bisa gunakan karena sakit atau karena sangat dingin. Dia tidak kuat, udah kayak esnya, nggak ada penghangat air, nggak ada pemanas. Bolehkah dia mengangkat junubnya, hadas besarnya dengan wudhu? Boleh. Kenapa?
karena dalil membolehkan. Inilah pentingnya belajar. Makanya para jemaah, saya selalu menyampaikan, kita belajar ngaji tujuannya dua, mengenal Allah dan mengetahui apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci. Yang Allah suka dan Allah benci namanya syariat, itu namanya. Ya. Apa yang Allah perintahkan yang Allah cintai. Apa yang Allah larang yang Allah benci. Itu tujuan kita belajar. Ya. Jadi di sini Allah Jalla wa Ala melalui surah Al-Baqarah 222 menyampaikan bahwa kita ini akan semakin disayang Allah, dicintai Allah Jalla wa Ala ketika kita selalu menjaga kesucian diri kita, baik dari dosa dengan taubat dan istighfar kalau itu dosa kecil, atau juga menjaga kesucian lahiriah. Makanya coba, kenapa Bilal sampai pas dijamin surga, dikabarkan, diberi kabar gembira masuk surga, sementara orangnya belum wafat? Gitu. Beliau sudah dikabarkan surga, padahal orangnya belum meninggal. Setelah dikorek oleh Rasulullah SAW, kok bisa kamu belum meninggal, tapi suara langkah kakimu sudah terdengar di surga? Amalan apa kamu? Amalan apa yang kamu kerjakan? Kata beliau dua. Pertama, yang saya jaga betul sehari-hari. Setiap saya batal wudhu karena buang angin, saya selalu wudhu. Hanya perkara sering wudhu, Allah kasih surga, bayangin. Karena surga itu bukan karena amal. Sekarang surga megah sekali. Cuma wudhu karena batal. Murah sekali surga ini. Jadi ini dalil bahwa surga itu Allah kasih ke kita. Bukan karena amal kita. Karena rahmat Allah. Karena kasih sayang Allah kepada kita. Kita nurut, kita ikutin apa yang Allah sukai, Allah kasih surga. Kalau dari amal nggak seimbang. Kata Bilal, saya ini tidak nyaman kalau dalam keadaan tidak punya wudhu. Setelah buang angin, selalu berwudhu. Bukan hanya karena buang air kecil, buang air besar. Setiap dia buang angin, lalu wudhu. Dan itu tidak semua orang bisa. Dan ingat kata Nabi alaihissalam, la yuhafi'u ala wudhu illal mu'min. Seorang yang selalu jaga wudhu, dia itu orang beriman. Berarti tanda orang yang beriman itu dia selalu jaga wudhu. Di majelis misalnya, dia izin dulu wudhu dulu. Atau di mana dia berada, nggak enak. Kalau nggak punya wudhu tuh, buang air kecil selalu wudhu. Buang angin, buang wudhu. Yang kedua kata Bilal, saya itu setiap kali selesai wudhu, saya selalu sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah wudhu. Setiap selesai wudhu, beliau selalu sholat 2 rakaat. Lihat, amal yang Allah cintai sholat, beliau kerjakan setelah berwudhu. Walaupun sholat sunnah wudhu bukan sholat khusus. Bisa dilakukan melalui sholat apapun. Makanya saya selalu menyampaikan, sholat sunnah wudhu bisa dijadikan satu dengan sholat tahiyatul masjid dan sholat misalnya duha. Tergantung waktunya kapan. Kalau pas duha berarti duha 2 rakaat, niatnya juga sunnah wudhu. Kalau di masjid atau musola berarti niatnya juga tahiyatul masjid. Kalau di rumah berarti duha digabung dengan sunnah wudhu. Bisa. Kenapa bisa? Karena sholat sunnah wudhu bukan sholat tersendiri. Bisa dipahami sholat sunnah tersendiri? Paham nggak? Kalau paham nanti saya tanya loh. Mendingan jangan ngaku paham deh. Baik. Sholat sunnah wudhu disebut oleh ulama namanya sholat sunnah mustaqillah. Sholat sunnah yang berdiri sendiri. Apa maknanya kata ulama? Maknanya sholat sunnah yang berdiri sendiri, ya sholat sunnah wudhu nggak termasuk tuh. Artinya sholat yang berdiri sendiri yaitu yang
mendapat perintah khusus dari Allah dan Rasulnya. Jadi ada perintah khusus. Salat atau ibadah yang mendapat perintah khusus dari Allah dan Rasulnya namanya salat yang berdiri sendiri. Nah, kalau salat atau ibadah yang mendapat perintah khusus dari Allah Rasulnya, maka tidak boleh digabung dengan salat yang memiliki kedudukan yang sama. Contoh, tahajud ini salat yang mendapat perintah khusus gak? Hah? Ya, berarti salat namanya salat yang berdiri sendiri. Duha, salat yang mendapat perintah khusus nggak dari Allah Rasulnya? Ya, berarti dia disebut salat yang berdiri sendiri. Nah, pertanyaan, boleh nggak digabung nih? Kalau orang kesiangan tahajud, lalu dia gabung dengan salat, boleh tidak? Tidak boleh. Begitu ilmunya. Kenapa? Karena salat yang berdiri sendiri atau ibadah yang berdiri sendiri tidak boleh digabung dengan ibadah yang berdiri sendiri. Terapkan itu juga di puasa, gitu. Bisa dipahami? Sekarang saya tanya supaya paham lagi deh. Boleh nggak digabung puasa Senin sama puasa Daud? Boleh nggak puasa Senin digabung sama puasa Daud? Boleh atau tidak? Jangan bilang boleh nggak boleh, jangan buru-buru. Dibahas dulu, puasa Senin itu puasa apa? Dia puasa khusus bukan? Nah, puasa Daud itu puasa khusus bukan? Hah? Dia, ya, puasa Daud puasa khusus bukan? Sum yauman wa aftir yauman, puasa sehari, berbuka sehari. Jadi selang-seling gitu ya. Nah, itu puasa Daud. Sekarang Senin, ada orang niat, gabung sekalian. Walaupun ujungnya nggak ketemu pasti. Nah, sekarang boleh nggak dia puasa Senin sekaligus puasa Daud? Boleh atau tidak? Nggak usah ngomong boleh atau nggak. Pernah praktek atau tidak? Hah? Pernah nggak ngamalin itu? Niat Senin sekalian Daud, pernah? Pernah tidak? Hah? Kita bilang puasa Daud puasa khusus. Puasa Senin bukan puasa khusus. Jadi boleh digabung. Boleh digabung. Tambahan maklumatnya lagi adalah Senin itu tidak harus dipadu dengan Kemis. Jadi Senin aja boleh. Karena kalau dengan Kemis harus nggak ketemu, karena Senin Daud juga, Senin juga. Besok kan Selasanya nggak puasa dong, ya kan? Rabunya berarti Kemis boleh puasa nggak? Nah, makanya nggak ketemu. Jadi kalau kita niatkan Senin aja dan Daud, boleh. Begitu para jamaah sekalian. Pertanyaan berikutnya, boleh tidak kita menggabung puasa Daud dengan Ayyamul Bid? Boleh tidak? Para jamaah, agama itu paham. Kalau kita tidak paham, maka agama kita lemah. Muslim yang kuat agamanya, yang kuat pemahamannya. Ya, saya ulangi pertanyaan. Boleh tidak digabung antara puasa Daud dengan puasa Ayyamul Bid? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Lalu gimana itu yang tiap hari? 13-14 itu. Ya kan? Kalau bicara boleh, boleh. Tapi teknisnya kan nggak ketemu. Ya kan? Karena puasa Daud hari ini puasa, besok enggak. Sementara puasa Daud 3 hari berturut. Berarti menerapkan puasa Ayyamul Bid yang lain. Puasa Ayyamul Bid itu ada 2 macam. Yang pertama 3 hari berturut-turut. Yang kedua 3 hari setiap bulan walaupun selang-seling.
Yang penting setiap bulan 3 hari itu puasa Ayyamul Bid namanya. Tapi yang lebih afdal Ayyamul Bid 3 hari berturut, 13, 14, 15. Apa korelasinya? Berhubungan dengan sempurnanya bulan purnama. Dan itu rasa syukur kepada Allah dengan puasa. Jadi Ayyamul Bid itu. Apa manfaat Ayyamul Bid? Melembutkan hati. Jadi orang yang keras, sifatnya, wataknya, karakternya, dianjurkan sering puasa Ayyamul Bid. Saya nyinggung diri saya juga dan yang hadir di sini. Yang masih keras wataknya, yang masih keras sifatnya, sering puasa Ayyamul Bid. Karena Nabi alaihi salam mengatakan, manfaat besar dari Ayyamul Bid adalah melunakkan hati. Jadi lebih lembut insya Allah. Ya. Jadi kembali lagi, ibadah itu titik tolaknya Asmaul Husna. Maka caranya pun harus dari Allah dan Rasulnya. Bukan kita yang ngarang-ngarang. Ya, bukan kita yang ngarang-ngarang. Nah, pembersih hati terbaik taubat. Kata Nabi alaihissalam, at-taubatu tajubu maqablah. Taubat itu mengikis habis seluruh dosa yang berada di dalam hati. Dosa apapun. Pembersih fisik terbaik adalah bersuci sesuai dengan cara Allah Rasulnya. Sesuai dengan sesuai dengan sebabnya. Kalau hadas, ya berarti mandi, bersuci, atau wudu, atau bertayamum. Kalau hadas besar, berarti hadas kecil, wudu, atau tayamum. Kalau hadas besar, mandi, atau tayamum. Tergantung apa yang membuat kita terhalang oleh Allah. Terhalang dari Allah, apakah itu najis, atau atau mengalami hadas. Yang lebih menguatkan bahwa cara bersuci acuannya adalah Allah. Sekarang saya tanya, yang lebih najis itu babi atau anjing? Mana yang lebih najis, anjing atau babi? Anjing. Yang lebih najis itu anjing atau babi? Babi itu semuanya haram. Setiap yang haram umumnya najis. Walaupun tidak semua. Misalnya air liurnya mengenai baju-baju kita, babi liar misalnya. Kita ke daerah yang dimana babi itu udah kayak kucing, liar sekali dia. Tiba-tiba dia nempelin tubuhnya, hidungnya ke baju kita. Cara mensucikannya sama nggak cara mensucikan anjing? Anggaplah sama-sama najis. Cara ngebersihin air liur si babi ini persis nggak dengan cara kita membersihkan ketika kita kena air liur anjing? Sama atau beda? Beda. Siapa yang membedakan? Allah dan Rasulnya. Kalau anjing beda. 6 kali air, 1 kali tanah. Kalau babi seperti yang lain. Tidak harus 7 kali atau 6 kali air, 1 kali pasir, nggak mesti. Berarti yang lebih najis itu anjing. Karena cara mensucikannya dengan cara khusus. Lagi-lagi tadi, cara bersuci, hal yang dianggap najis, itu wilayah Allah. Allah yang menentukan dan Rasulnya, bukan manusia. Nah, sekarang kita khusus. Di depan kita ada bab namanya bersuci. Berarti bersuci apa yang saya maksud di sini? Bersuci secara lahiriah. Kalau bersuci secara batin, itu babnya di amalan hati, taubat. Kan udah kita bahas ya taubat ya? Hah? Apa itu taubat? Nah, murojaah ayo. Apa itu taubat? Apa pengertian taubat secara bahasa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa pengertian taubat secara bahasa? Dan apa
pengertian taubat secara epistemologi. Ada etimologi, ada epistemologi. Secara bahasa dan secara istilah. Apa arti taubat secara bahasa, apa artinya? Saya tunjuk ya, kalau nggak bisa jawab, saya suruh berdiri sampai selesai. Ayo. Apa itu taubat secara bahasa? Ar-ruju, kembali. Baik. Apa itu taubat? Definisi taubat secara syar'i, secara epistemologi. Kembali kepada Allah. Karena Allah Jalla wa'ala. Karena Allah. Kalau bukan karena Allah, dia bukan taubat. Harus karena Allah. Karena ada orang taubat karena takut sakit, karena takut terjerat hukum. Itu bukan taubat. Taubat itu harus kembali kepada Allah karena Allah. Karena Allah. Terus kembali ke mana? Kembali kepada tauhid, sunnah, dan halal. Apa yang dihalalkan Allah. Jadi objek taubat itu 3. Kalau tidak sesuai dengan objeknya, bukan taubat. Misal gini, ada orang taubat saya alhamdulillah Ustaz. Dari mana? Dari narkoba ke saya sekarang ikut Ahmadiyah. Taubat bukan? Bukan. Udah pakai jilbab gitu. Saya taubat, hijrah. Hijrah kemana? Saya sekarang ikut ajaran Syiah. Itu bukan taubat. Karena objeknya tidak tepat. Saya ulangi ya. Tolong diingat nih. Dicatat juga. Taubat secara syar'i kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Allah dengan objek tauhid, sunnah, dan apa yang dihalalkan Allah. Itu namanya taubat. Itu namanya taubat. Baik. Sekarang kita masuk kepada pembahasan bersuci. Itu sekedar muqaddimah. Ya, mic-nya dipegang. Ya, silakan dibaca. Bersuci, buang hajat, membaca doa ketika memasuki WC. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Fadilahnya dengan fadilah, tahu ya fadilah ya, keutamaannya fadilah. Utamanya dengan membaca basmalah ketika masuk kamar mandi atau WC, maka Allah akan menjaga aurat dari pandangan syaitan. Baik, penjelasan poin pertama. Berarti bumi Allah ini, di antara bumi Allah ada yang Allah suka, ada yang tidak Allah suka. Bagian bumi Allah yang Allah suka, paling Allah suka masjid. Makanya segala apapun yang di situ kita kerjakan di situ, pahalanya besar dan banyak amal khusus di masjid. Termasuk ketika kita berdoa, apapun lebih sangat berpotensi untuk diterima oleh Allah. Apapun yang kita kerjakan di masjid. Kecuali masjid, kecualikan oleh dalil. Misalnya wanita sebaiknya tidak sholat di masjid. Tempat yang paling Allah benci, pasar dan toilet. Pasar, makanya bayangkan, kalau kita membaca doa masuk pasar dan hafal, apa fadilahnya? Allah hapus 1.000.000 kejelekan kita. 1.000.000. Dan Allah beri kita 1.000.000 pahala. Padahal baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu yuhyi wa yumit sampai akhir doa. Kenapa? Karena kita mengamalkan sesuatu yang Allah perintah di tempat yang paling Allah benci. Kenapa pasar itu menjadi tempat yang paling Allah benci? Karena di situ puncaknya syaitan, tukang bohong, tukang nipu, tukang sumpah dengan nama apa,
tempatnya keburukan di situ, pasar itu, baik pasar modern maupun pasar tradisional. Demikian pula apa? Toilet. WC yang dimaksud para jemaah, semua yang ada di situ tempat buang hajat, termasuk kamar mandi yang menyatu dengan WC, maka hukumnya hukum WC. Kalau kamar mandi terpisah dengan WC, toilet sendiri, kamar sendiri, hukumnya bukan hukum WC. Jadi kalau kita masuk kamar mandi, boleh tidak membaca doa ini. Tapi disunnahkan. Ya. Berarti boleh kita ngomong, misalnya, tapi jangan nyanyi di kamar mandi. Kita ngomong ya sambil apa gitu, aduh kok saya ubah sambil ngaca gitu. Jadi hukum kamar mandi khusus tidak seperti hukum WC. Di situ boleh nggak saya berwudu pakai bismillah? Boleh, karena hukumnya bukan hukum WC. Kalau kamar mandinya terpisah dengan WC. Tapi kalau dia menyatu, tapi gini Ustaz, bagaimana satu? Tapi kamar mandi khusus dengan dipisah oleh kaca, berarti satu, sama hukumnya. Yang dimaksud terpisah di ini terpisah oleh tembok. Karena ada sebagian yang terpisah begitu. Cuma repotnya itu, buang BAB, aturan sekalian, pakai baju dulu, pindah ke sebelah. Tadi kosong, pas sudah selesai BAB keluar, ya udah ada orang. Kekurangannya di situ memang. Berarti kesimpulannya, yang praktis memang yang menyatu. Berarti konsekuensinya apa? Hukumnya hukum WC. Tidak boleh berzikir, tidak boleh ngomong. Berarti kalau kita wudhu di dalam kamar mandi yang menyatu dengan WC, tidak boleh dilafalkan. Cukup dalam hati bismillah, tapi dalam hati saja, karena dilarang di situ bentuk dzikir apapun, termasuk Al-Qur'an, termasuk kalung yang apa namanya ini? Gantungan ya? Iya, gantungannya itu lafaz Allah atau dzikir apapun, misalnya subhanallah, alhamdulillah, apalah pokoknya, atau baju ada Allah atau ada ayat kursi, tidak boleh. Lalu bagaimana kalau saya di jalan di luar? Maka kalau kita taruh di luar takut hilang, caranya diletakkan di tempat tertutup. Boleh. Misalnya kalung tulis lafaz Allah, maka kita masukin dalam. Kalau dia tertutup, boleh, itu termasuk adab. Al-Quran, takut hilang Al-Qurannya misalnya, karena kita udah biasa tuh pakai Al-Quran itu. Ya, bagaimana supaya nggak hilang? Maka taruh di tas, tasnya dimasukin WC, digantung. Jadi dimasukkan ke tas, lalu tasnya digantung, lalu kita mau buang air kecil, silakan, boleh. Yang dilarang ketika dzikir Allah itu terbuka. Taruh di atas, taruh di gantungan Al-Quran, begitu nggak boleh. Harus tertutup, kata ulama, sebagai bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, penjelasan berikutnya apa? Bayangkan coba, di sini Nabi mengajarkan kita doa pada saat akan masuk WC. Doanya detail. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari jin laki-laki maupun jin perempuan. Hadis ini memberitahu kita bahwa tempatnya jin itu ya WC. Makanya sering kali kasus terjadi, perempuan kerasukan itu di WC, terutama yang haid. Makanya yang merasa cakep nih, sering nolak cinta laki-laki, jangan lama-lama di kamar mandi. Karena kasus sekali, banyak sekali perempuan kena santet atau kena pelet itu di kamar mandi. Jadi dia masuk itu dikirim, jinnya oleh si dukun, itu dia biasanya nyerangnya itu, kenanya itu pas di toilet. Kemudian pada saat haid. Kemudian yang mudah dipelet, yang gampang mengakses info dia, wajahnya. Karena untuk menyerang secara jin, makhluk halus itu harus melalui media. Dulu Nabi disihir melalui media rambut. Makanya yang aktif di medsos itu, yang selalu pampang foto, pakai model begini, model begitu, itu gampang disantet dan gampang dipelet. Makanya hati-hati. Jangan boleh aktif secara tulisan,
Tapi untuk perempuan jangan aktif secara gambar. Karena untuk dijadikan media bagi orang yang dengki, bagi orang yang ingin menghasut, ingin orang yang menjatuhkan kita, mudah melalui media gambar, foto, apapun. Karena menyerang seseorang melalui kekuatan jin harus melalui media. Kalau tidak ada media, dia tidak bisa nyerang dia. Ya, kita nggak bisa diambil rambutnya. Fotonya lihat. Siapa? Misalnya dukun tanya, siapa yang mau Anda pelet? Ini Pak Kiai. Ini loh wajahnya nih. Dilihat mesosnya. Ya dia bilang Pak Kiai misalnya. Ya misalnya guru yang nyantet kan banyak orang pinter. Ya, misalnya Ustadz, Kiai gitu. Dia tanya, yang mana mau dipelet? Ini Pak Kiai. Oh, dilihat. Tinggal dibuka mesosnya. Oh, ternyata waktu umroh dia foto. Ini loh saya di belakang depan Ka'bah. Oh, ini. Oke. Ini tua apa muda nih? Punya laki apa enggak? Punya laki. Oke, dikerjain. Bisa, gampang. Mau saya kerjain? Karena yang paling rentan, mudah dipelet, disantet itu perempuan. Sangat mudah. Dan kalau udah kena, paling sulit mengatasi perempuan yang udah kena jin. Itu prosesnya lama, bertahun-tahun. Lama sekali. Ya. Saya bisa pastikan kalau di ruqyah salah satu di antara yang hadir di sini bisa kerasukan. Karena kadang-kadang dia tidak sadar. Ingat, perempuan itu kalau sudah kerasukan oleh karena serangan, yang paling mudah itu mengatasi kerasukan jin yang iseng. Cuma iseng masuk gitu, ganggu. Itu mudah. Tapi kalau sifatnya serangan, santet, itu paling susah. Dan lebih sulit lagi kalau korbannya perempuan. Makanya tolong terapkan adab. Di antaranya apa? Di kamar mandi baca ini. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Kenapa ada penyebutan jin laki-laki dan perempuan? Termasuk juga kita berdoa ini yang Nabi ajarkan. Karena kasusnya juga sering terjadi. Ada jin merasuki tubuh perempuan bukan karena adanya kiriman, tapi karena jin laki-laki itu jatuh cinta sama perempuan manusia. Lalu dia tinggal di jantungnya, tinggal di hatinya, tinggal di ginjalnya, sehingga mengalami kelainan, dicek secara medical check up nggak ada apa-apa, tapi dia tinggal di situ jinnya. Nah, kalau udah jatuh cinta udah susah. Kalau di ruqyah, kenapa? Saya suka sama dia gitu. Gimana dong? Makanya baca doa ini. Karena Allah, karena mengikuti Nabi alaihissalam, supaya apa? Supaya yang jatuh cinta, manusia aja jangan jin jatuh cinta gitu loh. Karena kalau ada jin jatuh cinta gimana coba? Susah kita. Menangkalnya susah, melarangnya susah. Ya kan gitu. Ya. Jadi lebih aktif untuk selalu membaca doa ini sebelum masuk kamar mandi atau WC. Faedahnya apa berikutnya? Dengan baca bismillah, aurat kita tertutup. Di sini dalil bahwa boleh orang itu telanjang bulat di kamar mandi, boleh. Adapun ada Imam Bukhari dalam sahihnya mengatakan bab mandi tidak telanjang bulat. Mandi tidak telanjang bulat. Jadi malu gitu loh. Pakai kain, tapi dalam orang pakai kain. Masa sendirian pakai kain gitu loh, atau basahnya pakai celana dalam atau pakai BH gitu mandi. Terus buat apa orang di sendiri di kamar mandi kok? Boleh, bahkan Bukhari mengatakan bab karena kisah Nabi Musa. Bab bolehnya mandi dengan tidak menanggalkan seluruh pakaian, ya, boleh. Jadi boleh menanggalkan seluruh pakaian, lebih afdal kalau tidak melepas seluruh pakaiannya karena malunya sama Allah. Jadi boleh telanjang bulat. Nah, masalahnya kalau nggak ada yang ngintip aman. Tapi kalau yang ngintip setan, yang lihat setan gimana? Wallahi tempat paling banyak jin itu yang WC. Siapa yang lupa baca doa ini, aurat kita sedang diliatin itu, tiap hari diliatin. Bagaimana nggak demen?
Makanya pentingnya baca doa ini. Baca doa ini. Ah, saya mau udah nenek-nenek, udah keriput, apa demen jin. Coba aja. Cobain aja, kalau udah demen, dia nggak kenal nenek-nenek dia. Baca doa ini, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika min khubuthil khaba'is. Ya, tolong dibaca karena Allah. Insya Allah manfaatnya banyak sekali dari bacaan yang Nabi SAW ajarkan. Yang terakhir adalah apa? Bacaan kita setiap mengawali amal atau mengakhiri amal harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau tidak, nggak ada faedahnya. Misal, kita mau makan, bagaimana makan kita tidak dinikmati oleh jin? Ya bacanya seperti bacaan Nabi, Bismillah. Tapi kalau kita bacanya sebelum makan, Allahumma barik lana, ambil gini. Begini angkat tangan, para jamaah. Doa angkat tangan, doa mohon. Kalau cuma bacaan tidak perlu angkat tangan. Kayak misalnya orang Nasrani kan, gini, ya selesai itu, begini. Kita, kok dia begitu? Oh saya juga. Bismillahi Allahumma barik lana fima razaqtana. Kelamaan, keburu dingin makanan. Gak, kalau kita baca doa sebelum makannya seperti itu, jin masih bisa menikmati makanan kita. Kenapa? Karena doa itu tidak sesuai dengan doa Nabi. Dan tidak perlu angkat tangan. Kenapa? Karena itu bacaan, bukan doa. Namanya istilah orang bilang doa, tapi sebetulnya bacaan sebelum makan. Bismillah. Ya, jelas ya? Baik, kemudian yang kedua. Masuk ke WC dengan kaki kiri. WC merupakan tempat yang tidak terhormat. Oleh karena itu, disunahkan mendahulukan kaki kiri ketika akan masuk ke dalamnya. Hal ini sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Tidak menghadap kiblat atau membelakanginya di saat buang air kecil atau buang air besar. Ya, poin kedua, kenapa Rasul mendahulukan kaki kiri ketika masuk atau berada di tempat yang tidak mulia? Karena sunnah Nabi begitu. Yang tidak mulia selalu menggunakan kiri. Yang mulia selalu menggunakan yang kanan. Makanya kalau kita membersihkan dubur setelah BAB harus dengan tangan kiri. Harus dengan tangan kiri. Demikian pula ketika kita buang ingus, ketika kita membersihkan hidung, jangan kanan tapi kiri. Maaf Ustaz, kurang puas. Ya, kalau tangan kiri kalau misalnya ngupil nggak kena, tapi kalau kanan beda. Kecuali saya kidal. Kadang-kadang ya termasuk ya pengaruh ya. Kalau kiri tuh, aduh kayaknya gimana, ada ganjel gitu. Sekarang saya tanya, membersihkan hidung, kotoran hidung itu termasuk yang mulia atau tidak mulia? Idealnya kiri. Buang ingus, ya. Buang ingus itu terhormat atau tidak terhormat? Idealnya kiri, gitu. Membersihkan ingus, tiba-tiba keluar gitu. Astagfirullahaladzim, ambil tisu. Kiri. Yang tidak hormat dengan kiri, yang hormat dengan kanan. Membersihkan telinga, ya. Bisa ada kotorannya. Kiri apa kanan? Kiri. Aduh gimana ya? Kok kanan gimana Ustaz gini? Ya sudah. Sebisanya, kalau nggak bisa baru dengan tangan kanan. Begitu kaidah yang Nabi ajarkan. Hadis Aisyah, hadis Maimunah. Yang mulia kiri, kanan. Yang tidak mulia kiri. Makanya memberi kanan. Kalau ngemis kiri. Ajarin tuh pengemis. Bu, kalau ngemis pakai tangan kiri, Bu. Kok gitu? Karena ibu melakukan hal yang hina. Ajarin. Loh, berarti hina. Makanya jangan ngemis, Bu. Kerja IRT aja banyak. Mulung udah. Itu lebih mulia daripada ngemis. Dia nggak ngerti, tanggung dia. Ajarkan nanti Bu kalau ketemu di jalan pengemis gitu, bapak-bapak, Pak minta tolong Pak, Bu, mau buat makan. Kalau dia bisa pakai tangan kanan, Pak tangan kiri gitu. Sunnahnya kalau ngemis tangan kiri gitu. Itu bener dong? Iya kan? Iya dong. Sekarang ngemis hina apa mulia? Hina. Di sunnahnya pakai apa? Kiri. Kalau memberi mulia. Kata Nabi, al-yadul ulya khairun min sufla. Tangan yang mulia, yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu yang kadang-kadang orang nggak paham. Nah, karena kita menerapkan sunnah begitu, makanya ketika masuk kamar mandi mendahulukan kaki
Ketika keluar dari kamar mandi, kanan. Karena kita kembali ke tempat yang mulia, yang menjadi tempat dzikirnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga. Tidak menghadap kiblat atau membelakanginya di saat buang air kecil atau buang air besar. Rasul SAW bersabda, jika kalian buang air besar maka jangan menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya, tetapi menghadaplah ke timur atau menghadaplah persis ke barat. Abu Ayyub berkata, kami mendatangi Syam. Kebanyakan WC di sana menghadap kiblat. Maka kami pun menghindari arah kiblat ketika buang air dan kami beristighfar. Nah, bagaimana kalau kita menemukan ternyata WC-nya menghadap kiblat atau membelakangi? Caranya, ya jangan persis dengan WC, nanti nyerong begini. Oh, tapi gimana kakinya? Ya otomatis. Kalau kita ketemu yang menghadap kiblat atau membelakangi. Baik, sekarang kita bahas. Pertama, larangan. Larangan dari Allah dan Rasulnya dalam bab ibadah. Kalau larangan dalam bab ibadah berarti haram. Tapi kalau larangan dalam bab adab berarti makruh. Larangan menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang kecil, ya, itu masuk dalam bab adab. Berarti larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika kita BAB atau buang kecil itu adalah apa? Makruh. Makanya tadi dia bilang istighfar. Baik, perintah dalam adab. Artinya sekarang saya tanya, makan dengan tangan kanan, makan dengan kiri, babnya ibadah atau adab? Sekarang Nabi melarang kita makan dengan tangan kiri. Larangan dalam adab. Berarti makan dengan tangan kiri hukumnya itu asalnya. Bukan haram. Sebagian ulama bilang makruh. Tapi yang sahih haram. Khusus karena Nabi menyerupakan orang yang makan dan minum tangan kiri seperti setan. Tapi yang lain kembali ke hukum asal, yaitu makruh. Larangan dalam adab berarti makruh. Perintah dalam adab berarti sunnah. Ya, di sini Nabi melarang kita menghadap dan membelakangi kiblat. Berarti ada rumah syar'i, ada rumah tidak syar'i. Rumah syar'i adalah sesuatu yang sesuai dengan perintah Allah Rasulnya. Di antaranya apa? WC-nya selain bersih dan toiletnya tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Bagaimana kalau posisinya Pak Ustaz, kalau depan pintu tahunnya kan langsung kelihatan nih. Diserongin dikit tapi arah kiblat. Ya agak nyerong lagi dikit. Dibuat aja. Karena misalnya ruangannya kecil. Berarti dibuat sedemikian rupa supaya tidak persis menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tinggal dibuat aja. Sehingga suruh tukang tuh, agak sini mas, jangan gini. Jadi ternyata ada rumah yang berkah, yaitu rumah yang sesuai dengan syariat Allah. Syar'i dia. Tapi bukan feng shui ya, menghadap sini, menghadap sana, menghadap sini, arah sana. Jadi ada rumah syar'i, ada rumah syirki, yaitu rumah yang sesuai dengan feng shui namanya rumah syirik, ada rumah syar'i. Ya. Nah, di sini Nabi alaihissalam mengatakan, jangan menghadap kiblat ketika kalian buang air besar. Jangan membelakanginya. Berarti kurang apa Islam? Kurang apa Islam? Sampai cara masuk WC, cara BAB, menghadapnya kemana, dijelaskan oleh Islam. Mungkin nggak cara masuk WC, cara BAB, menghadapnya mana, diajarin. Tapi yang lebih penting tidak Nabi ajarkan. Mungkin tidak. Mungkin tidak. Mungkin nggak politik, Nabi tidak bicara politik. Mungkin nggak? Tidak mungkin. Mungkin tidak, Nabi tidak bicara tentang budaya.
Jangan dicampur aduk antara budaya dengan agama, beda. Sekarang masalah WC Nabi ngomong. Apalagi budaya yang jelas-jelas berbau syirik. Masa Nabi tidak bicara? Gak mungkin. Itu cuma alasan untuk menolak Islam. Berlindung di balik budaya, di balik tradisi, adat istiadat. Gitu. Ya. Baik. Kemudian keempat, tidak membaca zikir apapun dan tidak berbicara. nah, tidak boleh bicara. Larangannya apa sifatnya berarti tidak boleh bicara di kamar mandi? Makruh. Jadi astagfirullahaladzim, ya Allah jangan ngomong di WC, dimarahi, dimaki-maki, dipukul, digebukin, nggak boleh. Karena kesalahannya bersifat berarti adab aja, jangan ngomong. Sama misalnya, Bu, itu ada tamu. Sementara kita di kamar mandi, Bu. Gitu. Apa maksudnya, Bu? Itu ada tamu. Ngomong nggak apa-apa. Iya, tunggu, Ibu masih di kamar mandi. Bilang ya, suruh tunggu. Kalau ngomongnya seperlunya nggak apa-apa. Yang dilarang tuh ngomong, nyanyi. Nah itu. Jadi ngomong seperlunya saja. Karena larangan itu bersifat karena ada yang nggak mau ngomong. Kenapa? Saya dapat info, dapat kajian, ilmu di kajian. Tidak boleh ngomong di kamar mandi. Lah sementara anak teriak-teriak, Bu, itu tamu udah kesiang, udah kepanasan, nunggu. Ini gimana? Diterima apa enggak? Dibukain pintu apa enggak? Ada yang diem aja. Udah keluar mana tamunya? Udah pergi, Bu, kelamaan. Lah, Ibu kenapa nggak jawab? Kan nggak boleh ngomong. Salah. Yang tidak boleh bicara, yaitu bicara tanpa ada hal yang mendesak. Ya, jadi boleh bicara. Tunggu. Gitu. Sabar. Suruh masuk aja dulu. Seperlunya boleh. Ya, apa kata Nabi alaihissalam tentang larangan bicara dan berzikir di kamar mandi? Dari Ibnu Umar berkata, ada seorang laki-laki berjalan melewati Rasul SAW lalu mengucapkan salam kepadanya, sedangkan beliau sedang buang air kecil. Maka beliau pun tidak menjawab salamnya. Sekarang jawab salam hukumnya apa? Hah? Menjawab salam hukumnya apa? Mengucapkan salam hukumnya? Menjawab salam hukumnya? Wajib. Tapi Nabi waktu itu lagi buang air kecil, dia nggak jawab. Berarti tidak ada zikir di saat kita sedang buang hajat. Tapi Nabi setelah selesai, lalu keluar baru Waalaikumsalam. Dijawabnya setelah selesai buang air kecil. Nah ini dalil berarti di kamar mandi tidak boleh ada zikir. Kalau ditanya apa dalilnya nggak boleh zikir, ini dalilnya. Bahwa Nabi di saat buang air kecil, beliau ada orang salam kepada beliau, beliau tidak jawab. Tapi selesai buang air kecil, beliau langsung jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Ya ini dalilnya. Kemudian yang kelima. Tidak memegang atau menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Baik, memegang kemaluan kita sendiri. Mulia atau hina? Mulia atau hina? Gatal misalnya. Mulia apa hina? Hina, makanya dengan tangan kiri. Makanya tidak boleh kita megang dengan tangan kanan. Menyentuhnya pun nggak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh menyentuh, memegang kemaluan dengan tangan kanan. Hanya dengan tangan kiri. Itu tidak punya adab namanya. Ya, tidak punya adab. Baik, membatalkan wudhu atau tidak kalau kita megang tangan kiri? Megang kemaluan. Menyentuh kemaluan, batal wudhu atau tidak? Batal. Boleh tangan kiri tapi membatalkan wudhu. Baik, coba baca hadisnya. Jika salah seorang di antara kalian buang air kecil, maka janganlah sekali-kali memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Nah, berarti larangan ini hukumnya apa? Larangan ini, kan Nabi bilang jangan megang kalau buang kecil dengan tangan kiri, dengan tangan kanan. Berarti tangan kiri. Sekarang kalau ada orang pakai tangan kanan, hukumnya apa? Misalnya dia tangannya lagi digip gitu. Dia mau berkecil. Mah pegangin dong, siapa kayak pegangin nih? Katanya nggak boleh tangan kanan katanya. Stop. Ya masa harus pegangin, mbak, tolong pegangin mbak misalnya. Ya kan? Mah ini saya pengen buat kecil, gimana nih? Istri lagi mandi, tak dulu. Kamar mandinya 2, istrinya lagi mandi.
Dia mau gabung, tak dulu saya lagi BAB di kamar mandi nih. Lalu saya mau kencing, buat kecil mana? Yuk kamar mandi luar sono. Suami lagi pegang begitu. Akhirnya dia buat kecil. Duh, katanya tangan kan nggak boleh. Ma, boleh gak saya megang, tolong mbaknya gitu. Ya udah boleh, gimana? Kira-kira ini kan nggak benar berarti. Berarti boleh karena larangannya sifatnya makruh. Makruh itu nggak berlaku larangannya kalau ada hajat. Nah ini kan dia lagi sakit tangan kirinya. Berarti boleh. Yang tidak boleh dalam keadaan normal. Ingat, larangan dalam adab hukumnya makruh. Perintah dalam adab hukumnya sunnah. Baik. Kemudian tidak membersihkan dubur usai buang air besar dengan tangan kanan. Ya, jelas. 7. Harus menghilangkan najis yang ada pada kemaluan dan dubur dengan air atau batu atau semisalnya dari benda-benda keras yang suci. Misalnya kayu, kain, dan kertas tisu. Pernah coba pakai kayu? Kain atau tisu? Wah, kalau kita suci iya, tapi kayaknya gimana ya? Ya, terus apa lagi? Dan setiap yang bisa mensucikan seperti batu. Demikian menurut yang sahih dan pendapat ulama. Baik. Istinja ada 3 tingkatan sebagai ada 3 istilah dalam membersihkan dubur setelah buang air besar. Pertama namanya istijmar. Ya. 1. Istijmar dengan batu, kemudian istinja dengan air. Tingkatan inilah yang paling sempurna jika tidak ada kesulitan. Jadi dipadukan. Kalau airnya dikit, waduh ya Allah, cuma segini airnya. Bersihnya di BAB. Astagfirullah, gak ada lagi air. Ini lagi mau kemarau nih, di kampung. Ya Allah. Bu, ada airnya. Itu cuma segitu, susah. Lah tuh saya ke BAB gimana? Ya udah pakai batu dulu. Boleh, berarti batu dulu. Ya kan? Batu dulu. Bolak-balik, tapi jangan keras-keras, nanti lecet. Set, batu, buang, terus air. Pakai sabun, ya, dikit-dikit dulu. Kayak wudhu kan dikit-dikit tuh. Kalau darurat, ibu jangan bayangin, di rumah airnya berlimpah. Kita siapin ilmunya. Kalau kita dalam keadaan begitu gimana? Airnya sedikit. Sekarang saya tanya, BAB dengan air segini, ceboknya cukup nggak? Cukup nggak? Nah berarti batu dulu. Ya, kalau dengan air segini nggak bakalan cukup. Nah itu yang afdol. Dipadukan antara membersihkan dubur dengan batu dan juga dengan air, itu lebih afdol. Yang kedua, istinja dengan air saja. Dengan air. Ini lebih afdol. Sebetulnya lebih afdal. Istinja dengan air aja. Kemudian yang ketiga, istijmar dengan batu saja. Akan tetapi untuk tingkatan ini harus dilakukan dengan 3 batu atau lebih dan tidak boleh kurang dari jumlah tersebut. Jadi batu, kalau kita hanya pengen pakai batu, maka harus 3 batu. Ya. Batu yang cari yang halus, jangan yang kasar. Halus, kayak batu kolar gitu. Nah itu bisa tuh batu kolar. Tidak boleh kotoran kering ya, harus batu. Jangan pecahan bata gitu, ini bata nih. Aduh, pokoknya batu kolar. Dia aman dia. Bersihkan tangan kiri. Allahu Akbar, gak biasa begini ya Allah. Itu siksaan itu. Ya gimana gak ada air? 1, buang. Gimana bersihnya pakai tisu? Batu yang sama, buang. Kedua, bismillah ya Allah. Sambil bersihin istighfar, astagfirullah, gak biasa lagi. 2, ambil 1 lagi. Jadi kalau kita membersihkan dubur setelah BAB dengan batu minimal 3. Siapa yang menentukan? Nabi alaihi wassalam. Dalam hadis Abdullah Umar, Nabi batasi kalau dengan batu harus dengan 3 batu. Berarti tisu juga gitu. Minimal 3 tisu. Kalau di pesawat kan, aduh pakai apa ini BAB? Aduh air susah banget nih. Aduh. Nah, berarti kalau pesawat bagaimana cara ngatasinya? Dengan dipadukan air dan tisu. Tisunya dibasahin, seret gitu. Dan loh, betul.
Kalau pakai air banjir, nggak boleh pasti. Dibasahin lagi. Sekarang boleh nggak kita BAB di pesawat? Boleh. Kalau mulus masa ditahan sampai mendarat? Sampai landing kan nggak mungkin. Basahin lagi, atau kalau mau yang terakhir tuh, ya pakai tisu kering dikepel, seret gitu. Terus lagi kedua, ini 3 kali. Ya, karena membersihkan dubur minimal 3 kali. Minimal 3 kali, sunnahnya ganjil. Nah terakhir yang ketiga baru kasih air, baru set, bismillah. Nah baru pakai sabun. Boleh nggak Ustadz pakai sabun, dikecap sabun gitu? Silahkan. Berarti tambah lagi. Berapa kali? 5 kali. Berarti sabun, yang kedua air, nggak pakai sabun. Yang ketiga air biasa, nggak pakai sabun. Karena untuk membersihkan dubur setelah BAB, sunnahnya ganjil. Dalam bilangan ganjil, jangan genap. Cebok juga begitu, ganjil. Cebok juga dengan gayung, dengan shower, seret, berhenti. Bagaimana kalau WC? Kan ada WC otomatis tuh. Gitu. Bunyi seret, diam lagi. Berhentiin dia. Sunnahnya 3 kali apapun WC-nya. Atau yang dicebokin pencet gini, seret, tak matiin. Seret, matiin. Seret, cebok gitu, matiin. Nah, terapkan sunnah. Ibu, saya ingatkan ya, jangan meremehkan kebaikan. Kita nggak tahu apa yang bikin kita masuk surga. Jangan-jangan gara-gara kita ceboknya dengan jumlah ganjil, di situ yang membuat kita masuk surga. Terapin. Oh ini surga nih, saya dapat surga nih. Ya udah seret gitu, saat seret 2 kali, 3 kali. Aduh, kayak kurang bersih. Berarti 5 kali. Gitu aja, nggak apa-apa. Ya, tapi saya pakai sabun. Nah, berarti 3 kali cukup. Berarti sabun, seret pakai ini, ya. Shower gitu, seret, berarti 5 kali. Intinya, buang air kecil, buang air besar, ceboknya dalam bilangan ganjil. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dikasih tanda. Sampai 7. Ya, sampai sini teori kita, kajiannya. Tolong dikasih tanda, insya Allah kita lanjutkan di di kajian berikutnya. Kita beri kesempatan mungkin di antara jamaah ada yang bertanya. Ya, silakan. Gimana? Di kamar mandi. Terus? Oh, pertanyaannya, apakah wudhu disyaratkan menutup aurat? Syarat atau tidak? Harus tidak kita menutup aurat di saat wudhu? Nggak ada syaratnya. Kalau baca Quran, apakah disyaratkan nutup aurat di saat baca Quran? Tidak. Yang disyarat tuh aurat tuh hanya Berarti gimana? Boleh nggak Ustaz saya misalnya maaf nih Pak Ustadz ya. Saya kadang-kadang mau tidur nih. Saya pakai baju transparan, hanya mungkin ada kadang-kadang karena panas nih di rumah cuma pakai kipas. Jadi saya ya mas suami saya maaf nih, saya pakai celana dalam sama BH aja. Tapi saya kalau mau tidur itu selalu saya pengen baca Quran. Boleh nggak pakai BH sama celana dalam aja baca Quran? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Pertanyaannya boleh atau tidak? Sekarang dia nggak punya AC. Ibu jangan bayangin itu kita gitu. Dia nggak punya AC. Rumahnya RSSS. Rumah sangat sederhana sampai susah selonjoran. Pengap. Dia cuma berdua sama suami. Coba bayangkan. Atau ada anak. Anaknya kecil. Ya dia setiap saat selalu memberikan ASI. Buka baju. Ada setelannya buka gitu. Tapi ini panas. Tapi saya pengen baca Quran, boleh atau tidak? Boleh. Bicara adab ntar dulu lah. Tapi beda kalau kamarnya AC. Udah gitu ya. Pengantin baru. Suami tiap hari minta terus, tiap jam. Depan repot pakai baju. Udahlah, nggak usah pakai. Tapi saya pengen baca Quran. Maka kita bilang, kalau halangannya hadas, tidak boleh baca Quran. Nabi melarang kita dalam keadaan hadas baca Quran. Tapi kalau sudah mandi, baru mandi, suami minta lagi. Mas, saya baca Quran dulu ya. Ya udah, selesai baca Quran, kita lagi. Berarti baca Quran dulu. Kita siapin ilmunya sebelum terjadi. Tapi lebih adabnya, pakai baju.
Tapi kalau tidak pakai baju, boleh. Kalau tidak pakai kerudung, boleh. Tapi adabnya pakai yang... Sekarang mau tidur, pakai kerudung nggak ibu? Terus, nggak punya adab. Allahu Akbar. Sekarang kalau di dalam normal, kita baca Quran nggak? Kadang-kadang nyari-nyari waktu susah. Bisa jadi waktu yang panjang itu pada saat menjelang tidur loh. Menjelang tidur kita sambil belum ngantuk baca Quran. Dan mata ini bisa bikin ngantuk baca Quran. Apalagi yang ada di aplikasi sini di HP kan pedih tuh mata lama-lama. Langsung taruh HP, tidur. Tapi repot, enggak, saya nggak punya adab nanti sama Allah. Nggak baca-baca Quran kalau gitu. Ada namanya prioritas. Silahkan. Kalau dalam keadaan kita tidak di kamar, tidak di tempat tidur, di ruang tengah, di musola pribadi, pakai mukena, itu namanya adab, boleh. Tapi selain sholat, dianjurkan menutup aurat, kalaupun tidak ada masalah. Sekarang menutup auratnya apa, Bu? Habis selesai mandi, andukan, terus apa? Pakai celana dalam, pakai BH, aduh malu sama Allah mau wudu, udah ambil baju dulu, pakai gamis, aduh malu belum kerudung, pakai kerudung, baru balik wudu, buka juga kerudung. Intinya wudu bukan termasuk ibadah yang ditutup menutup aurat. Ya, cuma tadi jangan baca bismillah dijaharkan, dalam hati aja bismillah. Seperti itu. Jelas ya? Ya, silakan Bu. Salam. Oh, azan, menjawabnya di dalam hati. Kenapa Bu malu? Oh, di kamar mandi. Oh, pas di kamar mandi azan. Jawabnya gimana? Apa dalam hati? Ya, sama. Jawabnya dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Boleh, karena kita tidak boleh berzikir di kamar mandi. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak boleh. Ya sama, dalam hati aja. Gitu. Terus selesai azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salam. Angkat tangan atau tidak? Tidak. Allahumma rabb hadhihi da'wati. Ingat, bacaan yang tidak termasuk memohon, maka tidak perlu angkat tangan. Cukup Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati Muhammad wasilah wa fadilah wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad, itu sahih juga. Ada wa'atta sampai situ selesai juga boleh. Nah, tidak perlu angkat tangan. Boleh, Bu. Ada terakhir pertanyaan, kalau nggak kita tutup? Nggak ada ya, cukup. Jelas ya? Alhamdulillah, baik kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Semoga majelis kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya sih berharap semua yang hadir bisa punya bukunya supaya lebih enak, ada catatan sendiri di bukunya. Ilmu ini ilmu ya, saya diajarkan oleh guru saya. Kalau mencatat sebaiknya jangan yang terpisah dari buku. Khawatir kalau kita murojaah nggak ada kaitan dengan poin. Kalau di sini kan ibu nyatatnya di situ. Seorang penuntut ilmu itu bukunya harus berantakan. Jangan rapi, berarti dia nggak pernah belajar kok rapi ini. Coret sini. Oh, hadis ini bilang ini, coret. Tapi sini bilang ini. Ya, ibu nyatatnya di mana? Qori kita nih. Nah, kayak gitu, dicatat di stabilo. Terus ada keterangan misalnya WC, yaitu kamar mandi yang bergabung dengan toilet. Apalagi misalnya WC itu tempat jin. Catat, tapi di sini. Di sini, karena kalau ibu murojaah enak tuh. Sambil baca buku, oh ada keterangan-tambahan keterangan, oh dari Ustadz begini, oh. Kalau catatannya ditulis, oh, ini tentang apa ya? Kadang-kadang kita catat nih, tentang apa ya? Aduh, bingung. Kalau di sini nyambung, ya. Jadi penuntut ilmu itu bukunya harus punya buku dan harus banyak catatan. Dan murojaahnya di buku. Oh tentang apa misalnya? Tentang rumah tangga. Oh tentang mendidik anak. Lihat, Ustadz pernah bilang apa ya? Lihat. Oh iya. Makanya saya nggak pernah tuh. Sampai begini buku saya. Harus berantakan, harus jelek bukunya. Yang bukunya bagus-bagus nggak pernah belajar dia berarti. Tuh lihat, saya nyatet tuh. Catatan Syekh ini, saya tulis. Revisi buku ini kan mau revisi nanti nih. Saya catatnya dari sini, tambahan catatan dari sini. Ada tambahannya saya tulis gitu.
Jadi itu cara orang yang menurut ilmu, bukunya nggak pernah kosong dari catatan, harus ada catatannya. Kalau memang nggak mau repot, di bagian belakang tuh, saya ada tambahan tuh catatan di bagian belakang. Dicoret mana yang kosong, pokoknya harus ada coretannya, ya. Jadi nanti saya berharap ke depan coretannya itu di buku. Ibu nyaret di mana? Di buku ibu ya. Nah itu bagus, betul. Bukan di buku terpisah, Bu. Khawatir kalau hilang catatannya gimana, Bu? Kan, aduh, gimana keterangannya bingung. Kalau di sini enak, gitu ya. Itu adab seorang menuntut ilmu. Dan insya Allah kalau cara-cara ulama diikutin, ilmu kita lebih berkah insya Allah. Baik, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.